Dalam pencarian nafkah itu kadang tidak sedikit singgungannya. Akan muncul ujian-ujian. Tantangannya kadang ada yang ingin menyingkirkan, gak mau Anda yang maju, harus yang lain yang unggul. Bagaimana cara amalan kita mendekat kepada Allah supaya dilindungi? Kemudian istri yang di rumah, apakah mudah begitu saja menunggu? Tidak. Dia merawat anak kadang-kadang gak mudah. Kadang berkata, usia 40 tahun maju. Kata Allah, jangan lupakan kedua orang tuamu. Berbakti dulu pada ayah ibumu. Kalau ada harta yang kau dapatkan kesuksesan di rumahmu, perhatikan bapak ibumu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan yang tidak mudah kadang berliku, melewati kepadatan yang tidak ringan dengan tujuan untuk menuntut ilmu walaupun sedikit dia dapatkan, maka semua kepadatan dan seluk-beluk itu akan diganti oleh Allah dengan meringankan langkahnya saat di surga kelak. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1679, menggambarkan pertemuan kita hari ini di waktu yang tidak biasa, di bulan yang tidak biasa. Maka kita mesti awali dengan paparan Nabi yang tidak biasa, menggambarkan keutamaan di hari ini, sore ini, di bulan ini. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah, namanya Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hayati Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Waktu itu telah Allah desain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak mula penciptaan langit dan bumi itu akan berputar seperti itu saja. Jadi kalau sekarang misal jam 4.30 sore, besok pun nanti akan berputar waktunya sama, ketemu 4.30 lagi. Sore ketemu sore. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Demikian selanjutnya. Yang merubah keadaan itu perilaku kitanya. Yang menjadikan ada bangunan di kanan, di kiri, kemegahan, di depan, di belakang, itu kinerja kitanya. Jadi kalau ada orang-orang yang hanya diam saja, tidak memanfaatkan waktu, tidak digunakan dengan baik, itu disifati oleh Al-Quran sebagai orang yang rugi. Quran surah 103. Disebut dengan surah Al-Asr. Asr itu waktu yang mengiringi kegiatan kita. Jadi sekarang pun Asr, nanti pun Asr. Secara momentumnya sekarang sore masa, nanti lail malam, nanti sabah pagi. Tapi setiap waktu yang terjadi itu yang kita isi dengan aktivitas, itu disebut dengan Asr namanya. Nah, ciri khas orang beriman, dia mampu menggunakan semua waktunya secara teratur supaya dia tata menjadi kegiatan-kegiatan yang dengan itu melahirkan manfaat-manfaat yang dia rasakan di dunia sampai dengan di akhirat. Jadi menjadi orang beriman itu menjadi orang yang teratur, menata waktu dengan baik. Karena itu di awal sholat, baru saat bangun tidur, kita diminta oleh Allah menunaikan sholat. Sholat pertamanya apa namanya? Kebanyakan main lato-lato kayaknya ya. Bunyinya kenceng tak begitu ditanya. Salat yang kita tunaikan pertama kali bangun dari tidur, salat apa namanya? Subuh. Kenapa disebut subuh? Itu ada artinya. Ada maknanya. Seakar dengan kata asbah. Sesuatu yang siap dengan rencana yang teratur. Jadi kalau orang Arab bertanya, "Kaifa asbahta?" Itu artinya bukan sekedar bagaimana kabarmu pagi ini. Tapi maksudnya, engkau punya rencana apa yang akan dieksekusi dimulai pagi ini. Jam 7 engkau mau kemana? Jam 8 ada di mana? Jam 9 apa yang engkau akan kerjakan? Quran surah ke-81 di ayat ke-18. Demikian isyaratnya. Was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah demi waktu subuh yang dari mulai waktu itu kegiatan harus mulai ditata sesuai dengan nafas yang keluar dari tubuh kita. Ya, jadi orang beriman itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang jelas.
Kalau dia tak punya rencana, yang dibimbing oleh imannya menjadi baik, maka disebut rugi oleh Al-Quran. Turunlah surah ke-103. Wal asr. Demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh aku tegaskan kata Allah, manusia yang beraktivitas itu, insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada aktivitas manusia yang dijalani. Sungguh manusia yang beraktivitas itu akan berpotensi rugi jika tak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya. Illalladzina amanu. Illalladzina perhatikan, ini bukan sekedar terjemahan, kecuali orang beriman. Bukan seperti itu menerjemahkannya. Cara memahaminya, orang beriman itu nggak rugi. Orang beriman itu teratur. Jadi kalau orang belum beriman, tidak punya kegiatan yang terukur, wajar, belum beriman. Tapi kalau sudah beriman, kata Allah, imannya membimbing dia untuk teratur. Kegiatannya teratur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki teratur. Tatapannya teratur. Gak boleh sembarangan menatap. Beriman. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Muhammad SAW viralkan, kata Allah. Nah, terjemah kekinian viralkan. Ya? Kan kalau sudah viral, like, share, and subscribe. Ya? Kata Allah, viralkan pada setiap pria-pria yang sudah punya iman. Pandangannya mesti teratur. Ketika yang dipandang itu tak baik, palingkan. Ghaddul basar, palingkan. Berbicaranya teratur. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah beriman, la yaskhar qaumin qaum. Jaga lisanmu. Bicara yang baik saja, atur. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Katakan yang baik saja. Diatur kata-katanya, jangan menyinggung orang, jangan menggunjing orang, jangan gibahkan orang. Saya tidak, Ustaz. Bagus, nggak seperti ibu itu tuh. Sama itu. Oh? Jadi kita itu makhluk teratur sepanjang kita beriman. Bicaranya nggak boleh sembarangan. Berjalannya teratur. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jalan insan beriman tuh hamba Allah yang penyayang, kata Quran tuh teratur jalannya. Gak mungkin mampir ke tempat-tempat yang tidak jelas. Pandangan teratur, pendengaran teratur, lisannya teratur. Keluar dari sini lihat reklame. Ada sesuatu yang tak boleh dipandang. Imannya membimbing dia, palingkan. Ghaddul basar, gak boleh dilihat. Lisannya istighfar. Wasari'u ila maghfirah, astaghfirullah. Harusnya tidak seperti itu. Dan antara pandangan dan lisan tidak ada yang terlambat. Astagfirullah. Salah. Itu orang beriman. Karena itu kalau sudah beriman, itu konsisten beramal soleh. Perhatikan. Illalladzina amanu wa amilus. Nah, jadi sejak bangun tidur itu, insan beriman itu digambarkan dalam Al-Quran sudah punya rencana-rencana positif. Jadi berbanggalah sebagai orang muslim yang beriman. Dari malam itu udah siap-siap, Pak, Bu. Nabi mengajarkan, hey, sebelum tidur evaluasi dulu yang kemarin. Fa'idha faraghta fansab. Kemarin sholatnya berjamaah berapa kali? Kemarin ke masjid berapa waktu? Baca Quran enggak? Katanya pengen masuk surga. Surganya Firdaus, ketemu Nabi lagi. Ya, baca Quran jarang. Ke masjid terlambat. Masjid sudah bagus, tempatnya luar biasa. Tetangga dengan masjid, toaknya begini tuh ke arah rumahnya. Ya, kurang apa lagi tuh? Ya kan? Cita-cita surga Firdaus dekat dengan Nabi, hisabnya pengen ringan. Quran bertanya, ya, hei, bagaimana amalanmu? Bagaimana konsistensimu? Maka mulai dari saat akan tidur evaluasi. Yang kurang istighfari. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang mungkin terjadi karena kelalaian. Makanya Nabi menyontohkan sebelum tidur istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai hati tenang. Nah, dengan tenang itu baru istirahat tidur. Makanya orang beriman itu tidurnya tenang. Kalaupun meninggal pada saat itu, meninggalnya pun tenang juga. Ya ayyatuhan nafsul. Coba deh Pak Ibu, seperti sederhana ini. Sebelum tidur istighfar, 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 sampai merasakan ketenangan. 70 itu bilangan banyak yang kadang tidak menunjukkan real 70. Maksudnya apa? Sampai lisan merasakan nyaman, hati merasakan tenang.
Pusing 7 keliling, keliling Citra Grand. Apakah sampai 7 kali keliling? Tidak. Saking pusingnya gitu ya. Nah maka astagfirullahaladzim, dan berharap besok bisa bangun kalau Allah perkenankan dan menyempurnakan apa yang kurang. Malam direncanakan. Karena itulah saat bangun dari tidur, hadis riwayat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma tercantum di Al-Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ba'dama wa ilaihin. Pertanyaannya, paham tidak maksudnya? Tuh problemnya. Ya Allah, terima kasih. Aku bersyukur memujimu yang telah memberikan aku kesempatan kembali hidup sesuai ajal. Yang mungkin saja dalam tidurku bisa wafat sesuai ajal. Berikan bimbingan kepadaku ya Allah di hari ini, ilaihin nusyur. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Berikan bimbingan kepadaku supaya aku bisa mencari bekal. Kalau pulang di hari ini sudah siap aku pulang. Itu maksudnya. Makanya kita siapkan rencana apa di hari itu. Kemarin saya cuma 4 waktu di Masjid An-Ni'mah. Sekarang 5 waktu, tuliskan. Saya pengen baca Quran hari ini 1 juz, tuliskan. Saya pengen sedekah, sekian, tuliskan. Nah saat itulah bangun dari tidur, Anda menghadap Allah membawa rencana itu, disebut subuh. Datanglah sujud kepada Allah untuk meminta kemudahan menjalani semua aktivitas yang telah kita siapkan. Itulah insan beriman. Dan itu yang wajib di-share, diingatkan. Sampaikan pada keluarga. Bekerja sama dengan teman. Mencapai satu kebenaran yang disepakati. Dalam bahasa Arab, kebenaran yang disepakati mutlak benarnya disebut dengan hak namanya. Disebut apa? Hak. Karena itu, semua kebenaran yang bersumber dari Allah disebut hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa tawassaw bil haq. Sudah beramal soleh, viralkan. Share. Maka Masjid An-Ni'mah memviralkan. Insya Allah nanti kita ada kegiatan, misalnya malam ini ada tahajud, malam ini ada mabit. Viralkan untuk saling menguatkan iman. Insya Allah imam kita datang spesial untuk mengimami, yang bacaannya bagus, viralkan. Insya Allah ada ta'lim yang menguatkan, cari materi yang baik, cari pemateri yang bagus, viralkan. Itu watawassaw bil haq. Jaga itu sampai dengan wafat. Silahkan, yang pengusaha berusaha, yang diplomat berdiplomasi, birokrat teruskan, arsitek teruskan, yang mengajar lakukan, konsisten dengan itu, watawassaw bis sabar. Maka dia akan hidup dalam kemuliaan sampai dia berpulang kepada Allah. Sekarang waktunya istimewa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali ke hadis Muslim nomor hadis 1679, seperti itulah kita mesti menata rencana mengisi waktu. Kalau enggak berputar-putar terus. Nah, di antara akumulasi waktu itu nanti ada sehari jadi pekan. Pekan jadi bulan. Bulan jadi tahun. Kata Nabi, setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 yang istimewa. Khusus untuk berlatih mengevaluasi diri. 3 berurutan, talata mutawaliyah, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, dan Rajabun Mudhar syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab bulan ke-7, wataknya antara 6 dan 8, Jumada dan Sya'ban. Sekarang kita ada di Rajab. Sekarang kita ada di Rajab itu. Maka ketika seseorang mampu ada di bulan ini atas izin Allah, ada kemuliaan yang melekat pada dirinya. Sampai-sampai di Al-Quran disebutkan, dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu adalah ketentuan agama yang mulia, maka berlatihlah di bulan-bulan ini untuk mengevaluasi diri. Ini bulan evaluasi, bulan menata aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan tataan itu, hidupnya bisa lebih baik, sisa hidupnya bisa lebih mulia, dan pulangnya husnul khatimah insyaAllah. Baik. Ini mukaddimah kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menata aktivitas dengan baik dan benar, yang saat bersamaan dunianya dapat, akhiratnya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu materi kita, dan di sini kita akan memulai insyaallah lewat
hadis dulu, baru kemudian ke ayat. Sekarang kita hanya akan bersama Al-Quran, hadis. Oke? Yuk kita turunkan materinya. Ini baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 5027. Saya agak lambatkan ya karena sudah masuk inti materinya. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, pun demikian Imam An-Nasa'i rahimahullah. Saya akan bacakan jalurnya dulu. Saya baca dari kitab apa? Kitabnya tersambung sampai ke Nabi. Jadi supaya bacaan kita di Islam itu indahnya tidak ada satupun referensi yang berdiri sendiri. Semua itu sudah divalidasi sampai ketemu sumber asalnya. Itu di Islam, namanya sanad. Terdapat dalam Sunan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i menerima hadis ini dari Ubaidillah bin Sa'id. Ubaidillah bin Sa'id menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Yahya. Yahya menerima hadis ini dari Sufyan. Sufyan menerima hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Jadi khair itu sifat yang melekat pada tindakan apapun dan profesi apapun. Jadi kalau di sini ada pedagang, Anda mengikuti petunjuk Nabi ini akan menjadi pedagang yang terbaik. Anda di sini ada yang pengajar, diikuti petunjuk Nabi ini maka akan jadi pengajar yang terbaik. Anda arsitek, diplomat, birokrat, diikuti petunjuk Nabi ini maka Anda akan menjadi terbaik di bidangnya. Dan ini kisahnya bukan sekedar cerita, tapi sudah kenyataan yang terwariskan. Tidak ada satupun di era Nabi yang belajar dengan Nabi mengikuti panduan ini kecuali mereka menjadi terbaik di masanya dan diwariskan kurikulum ini pada generasi setelahnya. Siapa yang kenal Umar sebelum belajar dari Nabi? Siapa yang kenal Utsman, Abu Bakar As-Siddiq? Tapi masanya sudah berlalu selama 15 abad sampai sekarang orang masih mengenal dan mencari kisahnya. Dari mana bisa viral dan sukses demikian? Kuncinya di sini. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk pada subjek atau objek secara personal. Jadi kalau di Quran ditemukan man atau di hadis disebutkan man, artinya tawarannya bersifat personal kepada setiap orangnya, nggak dibedakan sama sekali. Karena itu saya sedang mengartikan siapapun. Ya. Kan yang sekarang suka ada yang mengartikan barang siapa. Nah, saya agak menghindari penerjemahan barang siapa karena sampai detik ini saya belum menemukan memang itu barang punya siapa gitu. Jadi saya lebih memilih siapapun, besar, kecil, tua, muda, yang ingin jadi yang terbaik. Maka syaratnya kata Nabi 2. Berapa syaratnya? 1, ta'allamal Qur'an. Ta'allamal Qur'an, mau belajar isi Al-Quran dengan sungguh-sungguh serius. Mau belajar Al-Quran dengan serius. 1, nanti kita akan lihat rahasianya. 2, wa'allama, dan mempraktekkan atau bahkan mengajarkan apa yang ia telah pelajari itu.
belajar kandungannya dengan sungguh-sungguh, serius. Lalu setelah dipahami, dipelajari, praktikan. Bahkan ajarkan kepada orang lain apa yang telah dipahami itu. Ada apa di balik rahasia ini? Kenapa mesti Al-Quran? Itu yang coba kita akan turunkan di pertemuan sore ini tentang rahasia besar Al-Quran yang mengantarkan pada kesuksesan berkehidupan. Baik. Dan ini sudah nggak perlu diriset karena sudah dibuktikan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Mohon izin saya sedikit melambatkan uraiannya karena sudah masuk ke inti bahasan supaya mudah untuk didengar dan dipahami. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Paling kanan sebelah atas di standar. Qul nahbitu minha jami'a. Adam, Hawa, sekarang misi kalian di bumi akan dimulai. Siap-siap turun ke bumi. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Maka bersamaan dengan dimulainya misi kalian di bumi menjadi khalifah di bumi, turun, aku akan berikan pedoman berkehidupan. Tugasnya apa? Ini pedomannya. Ini kurikulum hidupnya. Jadi tidak ada satupun kegiatan Nabi Adam alaihissalam di bumi kecuali oleh Allah dibimbing supaya mudah dikerjakannya. Bersamaan dengan turun, ini pedomannya. Dalam bahasa Al-Quran, pedoman itu disebut dengan hudan. Apa namanya? Saya tulis di sini ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jika pedoman ini diikuti, mau mengerjakan sesuatu, lihat pedomannya. Mau melakukan aktivitas tertentu, lihat pedomannya. Praktekkan. Jika itu diikuti kata Allah, aku jamin. Semua aktivitasmu ya Adam. Plus keturunanmu. Karena nanti bentuknya berubah jamak. Berubah jamak tuh. Fala khaufun 'alaihim. Perhatikan, pakai him tuh. Bukan cuma engkau Adam. Pedoman ini kalau diikuti anak cucumu, aku jamin semua aktivitas mereka akan lekat dengan dua hal saja. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Semua kegiatannya akan menenangkan, tenang. La khauf, tidak gelisah, artinya tenang. Wa la hum yahzanun, dan tidak bersedih, menyenangkan, senang. Di kantor senang, di rumah senang, dengan bertetangga senang, di sini, di sana, di mana-mana, dan tenang. Jadi sebetulnya desain kehidupan aktivitas di bumi ini menyenangkan. Apapun yang dikerjakan itu menenangkan dan menyenangkan. Seharusnya bekerja itu tidak banyak gelisah, tenang. Kalau tidak menenangkan, berarti ada pedoman yang tidak dilihat. Seharusnya di rumah tangga itu menenangkan. Kalau tidak pernah tuntas dan nggak pernah hadir ketenangan, maaf Pak, mungkin bukan yang banyak hartanya yang kurang. Mungkin bukan kurang tinggi kedudukan. Mungkin yang terjadi kurang dibaca pedomannya. Sehingga tidak siap menyelesaikan persoalannya. Sejak Nabi Adam diturunkan, sudah ada hudannya. Nabi Adam selesai meninggal. Muncul keturunan baru. Dari beliau. Berkomunitas, komunitas. Quran, surah ke-49, ayat ke-13. Tafsir dari Quran, surah ke-4, ayat pertama. Kita mulai dengan Quran surah 4 ayat 1. Saya agak cepat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai semua manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah mencipta engkau dari bapak yang satu, Adam. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Adam diciptakan pasangannya Hawa. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam dan Hawa itu muncul keturunan. Jadi kalau kita mau teliti, kita yang hidup sekarang, itu kalau dicari genealoginya pasti tersambungnya cuma ke Adam dan Hawa. Jelas ya? Tidak ada yang ke hewan. Karena ada yang pengen keturunannya dari monyet gitu ya.
Kita ke Adam ke Hawa. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam. Nah, Bani Adam ini itu cuma 2 jenisnya, nggak ada yang ketiga. Dia menyebar kemanapun cuma 2. Pindah ke Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, anak cucu keturunan Adam dan Hawa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku ciptakan kalian dengan keagunganku cuma 2 jenis. 1 dzakar laki-laki, kedua unta perempuan. Jadi anak cucu Adam itu cuma 2. Kalau bukan laki-laki perempuan. Jelas ya? Kalau bukan laki-laki perempuan. Ya, jadi kalau Nia aja. Nama siapa? Nia Pak. Nama Nia. Yang benar nama siapa? Kurniadi. Identitas anak cucu Adam itu cuma 2. Kalau bukan laki-laki perempuan. Kemudian menyebar. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Tempatnya bisa beda-beda. Ada yang di Citragen, ada yang di Cibuburnya juga berbeda-beda. Ada yang di Bekasi, ada yang Bekasinya juga kemudian kota dengan kabupaten. Ada yang provinsinya beda sampai beda negara. Kabilahnya tak sama sukunya. Lita'araf untuk saling mengenal. Nah, dalam rangka mengenal ini untuk membangun harmoni, memakmurkan misi yang Allah titipkan di bumi ini. Maka setiap terkumpul komunitas baru sepeninggal sebelumnya, diutuslah seorang nabi dan rasul untuk membawa pedoman ini sesuai dengan zamannya, supaya tetap di setiap era berganti mereka tetap hidup senang dan tenang. Saking sayangnya Allah. Adam boleh meninggal, anak cucunya berkelanjutan. Karena itu disebut khalifah. Khalifah itu dari kata khalafa, yang saling menggantikan. Kita hidup sekarang, besok ada yang gantikan. Jabatan sekarang, nanti pensiun ada yang gantikan. Itulah khalifah. Nah, di setiap komunitas berganti, eranya tak sama. Adam meninggal, muncul komunitas baru, diutus Nabi Nuh alaihissalam. Nuh meninggal alaihissalam, nanti datang lagi komunitas baru. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Demikian seterusnya. Tidak pernah diutus setiap nabi, kecuali ditugaskan oleh Allah, nih sampaikan bimbingan ini. Hudan. Saya cepat saja, kalau terlalu ke atas, banyak waktunya terhabis dan terserap. Saya ingin tunjukkan cepat. Yang paling viral setelah Nabi Muhammad SAW kan ada Nabi Isa dan Nabi Musa ya. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat kan? Quran surah ketiga ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Perhatikan, nama kitabnya Taurat untuk membedakan eranya, masanya. Jadi kalau disebut Taurat, oh ini masanya Nabi Musa. Zabur masanya Nabi Daud. Injil masanya Nabi apa? Isa alaihissalam. Tapi penting dicatat, Taurat itu nama pembedanya, tapi fungsinya tetap disebut Hudan. Quran surah 17 ayat kedua. Perhatikan baik-baik. Wa ataina Musal kitab. Dengan keagunganku aku berikan kepada Musa kitab Taurat untuk membimbing kaum di masanya. Wa ja'alnahu hudan, dan aku jadikan Taurat itu di dalamnya ada hudan. Ini tetap namanya hudan. Li Bani Israel. Untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Dibimbing bagaimana hidupnya tenang. Dibimbing supaya tenang, supaya nyaman, supaya senang. Nanti berganti ke Nabi Isa. Nabi Isa dapat apa kitabnya? Injil, untuk membedakan eranya Nabi Musa dengan Nabi Isa. Isa alaihissalam dapat Injil. Apa fungsi Injil di Al-Maidah? Fihi hudan. Itu hudan juga. Nah sekarang, maaf, Nabi Musa eranya selesai, Nabi Isa eranya selesai, tersisalah eranya Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penutup para nabi dan rasul dan penutup kehidupan sampai dengan berakhir, maka diberikan kitabnya yang paling spesial oleh Allah. Dan fungsinya kembali ke sini hudan. Karena nabinya spesial, maka kitabnya diturunkan di waktu yang paling spesial. Malamnya jadi spesial. Harinya spesial. Bulannya spesial. Malaikat yang bawanya naik pangkat langsung ke tingkat tertinggi Sayyidul Malaikah. Tempat turunnya langsung diberkahi. Itulah Al-Quran. Malamnya, Quran surah 97. Inna anzalnahu fi lailatil. Bersamaan dengan turunnya Al-Quran, semua amalan yang dikerjakan di waktu itu naik statusnya, pahalanya lebih dari 1000 bulan.
Jadi kalau Anda ngaji Quran, cuman satu huruf, nun, pas bersamaan malam itu langsung ketiduran. Itu nunnya sama dengan baca nun lebih dari 1000 bulan. Kalau dikonversi 83 tahun tanpa henti. Nun, 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 nun. Dan satu hurufnya berapa pahala? Berapa pahala? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Fadilahnya ini. Turun kemudian di harinya Jumat. Jumatnya naik status Sayyidul Ayyam. Turunnya di Ramadan. Ramadannya turun langsung diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan lewat malaikat Jibril. Jibrilnya naik status langsung jadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Turun di Mekah, Mekahnya langsung diberkahi. Turun di Yathrib, yang tertinggal langsung jadi maju kotanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran turun dimanapun, ada dimanapun, memberikan ketenangan pada pembacanya dan memberikan aura kebaikan di lingkungan tempat sekitarannya. Demi Allah saya katakan, Pak, Bu, yang DKM An-Nikmah ya, coba bikin program hafalan Quran di sini. Jangan jauh-jauh Pak, pesertanya anak komplek aja dulu, yang muslim. Di sini. Silahkan Anda perhatikan. Demi Allah saya katakan, ketika ada 1-2 orang hafid ada di tempat ini saja, maka keberkahan akan dilimpahkan di lingkungan tempat ini. Gak cukup dengan amin, coba dulu. Tes dulu. Quran itu unik, baru baca aja udah tenang. Gak percaya silahkan Pak, ini udah mukjizat. Antum, ibu misalnya sedang punya masalah nih. Daripada bikin status yang gak jelas, yang gak mendatangkan solusi dan diupload di media sosial, Cita Grand mendung ya. Gak ada solusinya. Lebih baik Anda ambil wudhu, bukan mushaf ngadep kiblat. Itu baru pegang mushaf sudah tenang. Dan terkadang uniknya begini, begitu dibuka padahal acak itu kok ayatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa begitu. Wadduha, baru baca punya masalah, tenang nangis, tenang. Walaupun solusi belum datang, tenang. Cuman cepat ngantuk. Betul, karena ibadah. Setan hadir. Kalau baca Al-Quran 1 jam gak akan ngantuk. Silahkan. Al-Quran lihat di internet tuh, baca. Sejam tuh dibaca aja. Al-Quran 10 menit. Setannya terlibat karena ada ibadah di dalamnya. Ya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah, saya cepat, ayat 185. Quran surah 2 ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini fungsinya. Nah, ini inti pembahasan kita yang paling pokok. Sekarang kita akan bedah apa yang dimaksud hudan terkait dengan Al-Quran itu. Allah menyampaikan, aku turunkan Al-Quran dengan segala kemuliaannya ini bukan sekedar untuk dibaca. Dibaca bagus Pak, Bu, ada pahala. Tapi ingat, membaca sesuatu itu adalah pintu untuk mengetahui isinya. Anda kan kalau baca koran ingin tahu isinya kan? Baca majalah ingin tahu isinya kan? Nah demikian juga Quran diturunkan, kita belajar baca supaya tahu isinya. Jangan cukupkan kebacaannya. Betul, membaca itu ada pahalanya, dapat pahala, menutup kekurangan. Tapi kalau Anda cuma baca, nggak pahami isinya dan tidak dipraktekkan tuntunan di dalamnya, maaf, maka Quran akan sebatas jadi bacaan saja, tidak menjadi hujan dalam berkehidupan. Maka desain pertama yang Allah sampaikan kepada kita, Al-Quran itu kata Allah, aku siapkan menjadi kurikulum kehidupan, pedoman hidup untuk semua manusia sampai akhir zaman. Ini ada TV Pak, kanan kiri, bagus. Saat diinstal pertama kali ada pedomannya kan? Kalau nggak diikuti pedomannya bisa nyala nggak? Teratur tidak? Handphone Anda bagus-bagus. Ada buku petunjuk kan? Kalau Anda menyalahi petunjuk itu, handphone bisa error dan rusak. Anda beli mobil baru semahal-mahalnya, nggak dibaca pedomannya, rusak. Semua butuh pedoman. Nah, Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas ternyata bukan bacaan biasa. Di situ semua inti kehidupan kita. Jadi kita mau bergerak apapun, di situ ada petunjuknya.
Karena itu Allah ajarkan turunnya. Kenapa sampai 23 tahun kurang lebih? Supaya terasa Quran itu hidup dalam hidup bermasyarakat. Ada peristiwa, bimbingannya ayat ini. Ada kejadian di rumah tangga, bimbingannya ayat ini. Di kantor ada persaingan yang tidak wajar, bimbingannya ayat ini. Sedang belajar supaya cepat hafalannya tidak mudah lupa, ayatnya ada ini. Sudah berkeluarga menambahkan keturunan, bimbingannya ini. Kalau lahir kemudian mulai mengandung, ya bagaimana petunjuknya? Ayatnya ini. Semua ada. Dan tidak pernah ada orang mengikuti itu kecuali tenang dan senang, sukses hidupnya. Karena itulah rahasianya, kenapa Al-Quran diturunkannya bukan di tempat maju, tapi di tempat yang paling terbelakang. Mekah itu kan gak ada peradaban. Tempatnya tandus, gak tumbuh tanaman, cuman tempat pertemuan orang untuk berhaji atau dagang. Yang maju itu kalau bukan Romawi di kanan, atau Persia di kiri. Ini yang punya peradaban nih, punya segalanya. Tapi Allah nggak turunkan Quran di sini, supaya orang tidak mengatakan di kemudian hari pantas maju turunnya di Romawi, pantas hebat turunnya di Persia. Tapi Allah memilih titik paling rendah yang ada di muka bumi, tengah-tengah kehidupan di bumi, di tengah-tengahnya. Quran surah 14 ayat 37, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di tempat tandus yang bahkan tanaman enggak tumbuh pada masa itu. Peradaban tidak ada. Maaf, kriminalitas paling lengkap. Jadi kalau Anda ingin mencari di masa itu seorang pencuri, itu sekampung bisa pencuri semua. Pemabuk sudah nggak aneh, Pak. Paling amatir, sering saya sampaikan. Pada masa itu yang mabuk paling amatir 5 kali sehari. Jadi kalau baru 2 kali, belum amatiran. Kelas bawah lagi. Pezina tiap hari. Zinanya pun banyak variannya. Itu semua lengkap. Dan untuk menyelesaikan itu semua, Allah tidak menitipkan tongkatnya Nabi Musa, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi diturunkan Al-Quran dan merubah keadaan mereka dari jahiliyah jadi khaira ummah. Turun Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Nah, sekarang perhatikan desainnya. Al-Fatihah, saya agak cepat. Sampai An-Nas. Berapa surat? 114 surat. Untuk memudahkan dibagi juz. Berapa juz? 30 juz. Fokus? 6.236 ayat. Perhatikan baik-baik. Kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, secara tematik ditemukanlah bimbingan kehidupan kita. Dari mulai belum dilahirkan sampai kembali kepada Allah. Lengkap ada di sini. Saya akan bacakan cepat. Anda tidak perlu menulis. Karena ini direkam, nanti Anda bisa lihat dari rekamannya lagi. Contoh, saya agak cepat. Dalam kandungan, bagaimana prosesnya supaya terjaga dengan baik? Turun Quran surah ke-22, Al-Hajj ayat yang kelima. Didetilkan di Quran surah ke-23 misalnya ayat 11 sampai dengan 13-nya. Doa apa yang bisa dibacakan oleh perempuan yang sedang mengandung supaya kandungan nanti terlahir dalam keadaan baik, anaknya saleh? Muncul Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ketika sudah terlahir, apa yang pertama diberikan oleh ibu yang baru melahirkannya dan apa yang dilakukan oleh ayah yang baru jadi ayah pada saat itu? Turun Quran surah kedua ayat 233. Diberikan ASI optimal sampai 2 tahun. Kalau sudah diberikan ASI usia 2 tahun sampai menjelang balik, apa tuntunan yang menjadikan anak itu supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, bisa baik dengan lingkungan? Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar bagaimana tipikal belajar yang ideal supaya ilmunya juga meningkat, pintar, imannya tetap terjaga kuat. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dia telah mulai menyebar, makin tinggi tingkat belajarnya. Bagaimana cara belajarnya supaya cepat paham, mengerti dan bisa berbakti untuk negerinya? Turun Quran surah 9 ayat 122. Muncul kedewasaannya, kenal dengan pasangan jenisnya, mulai tertarik. Apa yang dilakukan? Turun Quran surah keempat ayat keempat, langsung lamar, berikan bagiannya. Langsung nikah. Bagaimana cara menikahnya? Quran surah 30 ayat ke-21. Terjadi pernikahan, apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri supaya paham apa yang dilakukan? Turun Quran surah keempat ayat 34. Apa tugasnya suami? Dasarnya mencari nafkah. Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau ingin cepat, turun Quran surah kedua ayat 172. Kadang belum berangkat, rezekinya sudah menunggu. Quran surah ke-7 ayat ke-96.
Dalam pencarian nafkah itu kadang tidak sedikit singgungannya. Akan muncul ujian-ujian. Pelajari kaidah dasarnya ujian Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Solusinya ditemukan di Quran surah ketiga ayat 142. Tantangannya kadang ada yang ingin menyingkirkan, gak mau Anda yang maju, harus yang lain yang unggul. Bagaimana cara amalan kita mendekat kepada Allah supaya dilindungi? Majunya baik, diselesaikan solusi dengan baik, dilindungi oleh Allah. Turun amalan Quran surah ke-17 di ayat 79 sampai dengan 81. Kemudian istri yang di rumah, apakah mudah begitu saja menunggu? Tidak. Dia merawat anak kadang-kadang nggak mudah. Kadang berkata, turun tuntunan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Dua-duanya kompak mendidik sampai merasakan kenikmatan. Usia berkembang. Usia 40 tahun maju. Kata Allah, jangan lupakan kedua orang tuamu. Berbakti dulu pada ayah ibumu. Kalau ada harta yang kau dapatkan kesuksesan di rumahmu, perhatikan bapak ibumu. Turun Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Kalau belum sadar, ingat ibu yang melahirkanmu, merawatmu, mendidikmu. Jangan cepat marah kepada kedua orang tuamu. Baktikan sempurna, engkau sukses sekarang. Turun Quran surah ke-31 ayat yang ke-14. Kemudian dia naik lagi, harta mulai banyak. Mulai berbagi, berikan haknya. Lihat keluargamu sekitaran. Kamu punya adik, kamu punya kakak. Lihat mungkin anaknya nggak sekolah. Mungkin adik kamu itu punya anak-anaknya perlu kekurangan, perlu bantuan. Maka mulai ada skema infak dengan 5 bagian utama. Quran surah kedua ayat 215. Kalau lebih lagi ada zakat. Diambil Quran surah ke-9 ayat 103. Disalurkan ke 8 golongan Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Anda naik lagi semakin tinggi, semakin tinggi. Maaf, jangan dikira akan selamanya hidup di dunia. Pada akhirnya akan kembali seperti masa kecil ya. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Kemudian setelah itu datang kematian dimulai dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang bawa mautnya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Cara ngambilnya kalau ingin tenang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ketika meninggal itu masuk ke alam kubur. Bagaimana suasana di kubur supaya kita bisa siap-siap? Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Ada lagi detailnya di Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154. Lalu bagaimana menunggu di situ sampai kembali kepada Allah? Maka akan terjadi kiamat. Turun satu surah ke-75 dengan namanya Al-Qiyamah. Maka di situ akan ada hisab. Saat dihisab itu ada penentuan, ada surga, ada neraka. Yang ingin ke surga dijelaskan dengan sempurna. Nih, yang pengen surga Firdaus, Quran surah ke-23 di ayat 1 sampai dengan 9. Yang pengen di taman surga, Quran surah ke-51 amalannya ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Yang pengen surga standar, gak apa-apa, yang penting masuk surga deh. Enak juga di situ. Quran surah kedua ayat ke-25. Jangan macam-macam. Selain surga hanya ada neraka. Jangan sampai engkau nestapa. Bagaimana ancamannya supaya kita bisa hindari? Neraka yang paling ringan dicelupkan sedikit, seharinya 1000 tahun. 1 detiknya 48 hari. Langsung hangus, hancur semuanya. Turun Quran surah keempat ayat ke-56. Kalau dia orang-orang yang terakumulasi keburukannya, ingkar kepada Allah, munafik sifatnya, maka ditempatkan yang paling dasar di neraka jahanam. Turun Quran surah keempat ayat 140. Tapi kalau masih hidup dia ingin berubah, diturunkan risalah taubat. Quran surah keempat ayat 143. Dicintai oleh Allah. Quran surah kedua ayat 222. Sampai dia pulang dalam keadaan husnul khatimah. Mana yang enggak ada? Semua. Kita itu makhluk teratur. Tentang jin diajarkan, turun surat jin. Ya kan? Tentang malaikat disampaikan, hidupnya teratur, ada semua. Nah dulu cara orang berinteraksi dengan Al-Quran, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, tadi disampaikan hadis itu. Mereka belajar Quran dengan Nabi itu dengan serius. Pendekatannya yakin sebagai kurikulum hidup, bukan sekedar bacaan. Kalau cuma bacaan nanti sifatnya begini, simpan, dirak-rak itu. Dibaca enggak? Dilihat, dilewatin. Yang penting baca. Tapi kalau Anda menempatkan Quran sebagai pedoman kehidupan, itu pusat kebahagiaan kita. Itu kunci kesuksesan kita. Petunjuknya ada di situ. Maka demi Allah, setiap apa yang kita kerjakan, kita buru pedoman itu untuk kita lihat pedomannya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Satu, khairukum man ta'allama, ta'ain lam mim. Tenang ya. Belajar itu ada 2 kata, ada darasa, ada ta'allama. Kalau darasa itu belajar cepat. Ya. Kadang serius, kadang tidak. Jelas? Tapi kalau pakai ta'allama, taknya di ilmu sharaf, di antara maknanya menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Serius. Jadi kalau ingin belajar Quran, kata Nabi, mesti serius. Sungguh-sungguh, istimewa kok menentukan kebahagiaan hidup kita.
Serius. Bahkan saking pentingnya Quran, keseriusannya bukan hanya pada isinya, termasuk pada bacaannya. Karena itulah satu-satunya kitab di muka bumi yang dijaga oleh Allah sampai ke cara bacanya. Itu Quran. Supaya nggak salah baca, salah paham. Sebab kalau bacanya salah, pahamnya keliru. Maka dijaga sampai cara bacanya. Yang ini panjang, yang ini pendek. Yang ini berhenti, yang ini lanjut. Ada ilmunya kemudian disebut dengan tajwid. Bacakan seperti ini. Allahu Akbar. Silahkan riset. Semua huruf dalam Al-Quran itu keluar di semua bagian tubuh kita yang mengeluarkan suara. Tempat keluarnya huruf. Keluar semua dari situ. Dari bagian bawah di udara ini, adnal khalaq, sampai ke bagian luar di bibir di sini. Semua. Nggak ada satupun buku bacaan di muka bumi yang saat membacanya mengeluarkan semua huruf di tempat semua keluarnya huruf di tubuh kita. Kecuali Al-Quran. Dan indahnya, siapapun yang baca itu akan menemukan iramanya sendiri. Dan itu akan dikenal khas. Jadi Anda nggak butuh lagu, nggak butuh irama, nggak butuh formula-formula tertentu. Cukup ikutin cara baca dengan benar, keluar irama Anda sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, sudah nih. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Ustaz Adi. Orang tua kita tuh dulu bacanya biasa-biasa, tapi tahu itu bacaannya. Rasanya enak, indah. Karena itu beda Quran dengan formulasi musik. Ya, nggak ketemu gelombangnya. Di zaman Nabi itu sudah ada musik, kumpulnya di syair. Udah ada langgam syair namanya. Ada 16 langgam. Ada namanya tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali, fakam tajummuni ghazayyilun uqayqali, fataftuhu min waznatin min fi'li hadha ar-rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wa wal walad wali wali ya wailali, faqultu wa tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali, qalat awhina kadha in harwadidul muqali, kahatan kakailali tattabi 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 tattabuli. Halo? Madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badaru alaina min thaniyatin. Itu asalnya syair. Ada rumusnya. Di Quran beda. Gak pernah ada orang jahiliyah baca Quran pakai formula syair, gak ada. Coba lihat. Tala'al badaru alaina, iramanya dipakai baca surat Ad-Duha misalnya. Wadduha wallaili idza saja. Ada baca begitu. Karena sudah ada rumusan yang terjaga. Jadi enggak usah kreatif. Jahiliyah sejahiliyah-jahiliyahnya enggak pernah baca Quran pakai irama musik karena mereka tahu beda. Jadi enggak usah maksa. Jadi imam di masjid An-Ni'mah salat maghrib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar jamaah. Alam nashrah laka sadrak, bubar. Dan gak enak ke telinganya. Enak. Jadi tujuan ada ilmu tajwid itu bukan untuk melahirkan irama supaya mudah dibaca dengan benar, paham isinya. Tapi jadi pembeda akhirnya. Karena saat dibaca jadi obat, syifa. Makanya kenapa dijaharkan baca? Supaya menguatkan kepada jiwa. Nanti penyakit-penyakit hati hilang. Itu nggak bisa berobat Pak ke apotik. Antum berobat ke apotik tuh. Di sana ada poli gigi, di sana ada poli mata, poli telinga. Yang nggak ada cuma 2, poli hati 1. Tanya, saya pusing dok. Apa yang dirasakan? Kepala saya penat kayak vertigo. Gejalanya apa? Itu kalau tetangga saya dia beli mobil baru, saya penat sekali. Nggak ditemukan obatnya. Ada. Ya, cuman 2 poli yang nggak ada. Poli hati, poligami. Tenang Bu, gak akan saya bahas, tenang aja. Ya, itu Quran. Nah karena itu, kalau kita paham isinya, mulai dengan membacanya secara tertib, teratur, disiplin. Ta'zim terhadap Qurannya. Nanti pertama yang akan Allah berikan, bukan pahamnya dulu.
yang diberikan oleh Allah pertama kali pancaran aura kebaikannya sampai ke jiwa kita itu. Jadi bacanya bukan cuma di lisan, bacaan Quran yang bagus itu sampai ke jiwa. Jadi begitu Anda baca, hatinya ikut bergetar. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Perhatikan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi baca Quran itu yang tertib, tenang. Lalu rasakan getarannya, kenikmatannya. Setelah itu baru kita keluarkan step yang kedua. Jadi ada 3 step nanti ya. Saya agak cepat, mohon izin. Belajarlah Quran dengan serius. Ada 3 tingkatan belajar Quran. 1, tahap bacaan, tahap pengenalan. Disebut dengan qiraah. Qiraah. Ini nggak butuh paham, karena baru mengenal. Ilmunya disebut dengan tajwid. Cara membaca Quran dengan baik dan benar. Ikuti dulu. Allahu Akbar. Baru kita membaca saja, itu sudah mendapatkan apresiasi langsung dari Nabi. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf 10 pahala. Izin yang disebut pahala itu bukan pendapatan dunia yang kita bisa raba sekarang, tidak. Itu value untuk bekal pulang ke akhirat. Ditampakkannya, sekarang ilmu yakin, informasinya meyakinkan. Nanti ada ainul yakin saat sakaratul maut ditampakkan. Hakul yakin saat pulang ke akhirat. Ya, jadi kelihatan nanti saat akan meninggal ditampakkan. Ya, kalau ingin cepat lihat ya silahkan ya, tapi kan sesuai ajal gitu ya. Nah, pelan-pelan. Ini tips dari saya. Yang Nabi sampaikan setiap hurufnya itu 10 kebaikan. 10 pahala itu, 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. Tinggi nilainya. Dan rumusnya di hadis Muslim, pahala dan dosa itu saling nutup. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, dia berbuat kebaikan, salahnya ditutup sama yang baiknya. Ketiga. Jelas? Kalau Anda rajin baca Quran, menjaga diri dari keburukan, dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Begitu ada salah yang tak sengaja, langsung ditutup. Nah, cara bacanya, kalau mendapatkan guru yang ketat, berbahagia. Bersabar dulu di 20 ayat pertama. Selanjutnya kesananya, itu bisa lebih mudah. Coba lihat ya. Misal, ini dari bagian bawah nih. Supaya tercakup semua pembahasannya. Ini bagian bawah yang mengeluarkan suara. Namanya ad dan halaq di sini. Ada hamzah, alif, dan ha. A, ha. Keluar sampai di bibir. Itu ada mim, waw, ba. Diwakili oleh Al-Quran. Alif, lam, mim. Nanti ke sini ada ha misalnya. Di dalam ada kha. Nanti ke sini nih. Di lidah ada lam misalnya. Sampai keluar ke bibir. Itu semua huruf 28 sampai 29 huruf keluar dari tempat ini semua. Tapi di antara itu ada yang paling sulit, ada yang menengah, ada yang biasa. Contoh. Zal, za. Dengan dal. Sulit mana? 1 atau 2? Zal atau dal? Bukan. Sulit yang kedua, dal. Karena dal itu butuh energi dari dalam dikeluarkan, infijar. Bahasa tajwidnya qalqalah. Dal. Qaf, qa, ba, jim, dal. Hurufnya 5. Tapi kalau dal cuma di sini. Da. Nggak ada ledakan. Sebabnya itulah kemudian kita dilatih mengucapkan da dulu supaya lebih mudah diucapkan. Da, nanti kadang-kadang sulit membedakan dengan za. Kan? Da dengan za. Zai kita kenal begini. Da dengan za. Maka nanti kita akan temukan za dilatih dengan zi, dipertemukan dengan za, nanti dilatih dengan zi supaya lancar keduanya. Alif lam mim za. Da. Dzalikal kitabul la hudallil. Setelah lancar da, pindahkan ke zi ayat 3. Alladzina yu'minun. Da. Sudah lancar da, muncul za. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Sini. Nanti lancar da di za za. Maka muncul di dan zi ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzi. Indahnya Quran.
Dilatih lidah kita. Jadi kalau kita sabar mengaji 20 ayat, itu kesananya lebih mudah. Makanya kalau di sini ada yang ngajarkan Quran ketat gurunya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ibu udah jauh-jauh datang, du 30 menit, du. Udah Bu, pulang, besok lagi kesini lagi. Like and subscribe.